Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Sabila Zaludin dengan NPM 1824011094. Saya merupakan mahasiswa semester 3 kelas A Rekayasa Sistem Komputer. Jadi, di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana caranya mensimulasikan jaringan. Jadi, simulasi yang akan kita lakukan itu memiliki 3 ruangan, yaitu ada ruangan lab 1 atau laboratorium, lab 2, dan lab 3. Kemudian untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan yaitu ada 9 PC, 3 switch, 1 router, 1 modem, 1 cloud, serta 1 server. Langsung saja kita kepada simulasinya. Yang pertama kita mengambil dulu PC, 9 PC, 1, 2, 3. Kita copy saja. Ctrl-V. Oke. Ctrl-V. Nah, kemudian kita mengambil switch di network devices, switches, lalu kita ambil yang PT switch. 1, 2, dan 3. Selanjutnya, kita perlu yang namanya router di routers. Kita ambil yang PT router, kita simpan di sini 1. Lalu kita membutuhkan yang namanya modem di WAN emulation, yaitu di sini DSL modem. Kita simpan di sini. Kemudian kita membutuhkan cloud di tempat yang sama, yaitu PT Cloud. Dan yang terakhir itu kita memerlukan server di end devices, lalu kita ambil server. Oke, lanjut. Untuk menghubungkan antara PC dan switch, kita memerlukan kabel strike. Kita sambungkan plus Ethernet. Lanjut. Kita lakukan ke semua PC-nya, ke 9 PC-nya sekaligus. Oke. Mungkin agak sedikit lama soalnya ini ada 9 PC. Kita lakukan seperti pada PC 1, 2, dan 3. Nah, setelah kita menyambungkan seluruh PC ke switch, kita akan menyambungkan switch ke router. Tetapi sebelum itu, kita harus setting routernya. Kita klik router. Lalu bagian sini, kita harus mengisinya dengan PT router. Ya, jadi PT router yang kita gunakan itu tuh PT router NM1CFE. Sebelum kita menambahkan, kita matikan terlebih dahulu, lalu kita tambahkan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita nyalakan. Nah, setelah kita nyalakan, maka kita sambungkan antara switch dan router. Kita fast Ethernet. Nah, oke. Dan switch ketiga. Oke. Nah, untuk menghubungkan antara router dan modem, kita menggunakan kabel strike lagi. Ethernet 7/0. Kita ke port 1. Kemudian menghubungkan antara modem dan cloud, itu kita memerlukan kabel phone. Lalu kita pakai yang modem 4. Bisa juga modem 5, tapi ya saya akan menggunakan modem 4. Dan untuk menghubungkan antara cloud dan server, itu menggunakan kabel strike lagi. Ethernet 6, lalu PT server ini fast Ethernet.
Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi routernya. Kita klik router, lalu kita ke CLI. Bagian sini kita ketik no, enter. Kita enter lagi, lalu di sini enable untuk membuka, lalu config terminal, enter. Bagian sini INTFA. Sebelumnya saya akan menjelaskan di setiap switch memiliki FA yang berbeda. Misal di switch yang pertama itu FA-nya 0 garing 0, kemudian switch kedua itu 1 garing 0, dan yang terakhir switch ketiga itu dia 6 garing 0. Oke, kita langsung saja. INTFA 0 garing 0. Enter. Kemudian IP DHCP pool. Kita menggunakan ruangan laboratorium pertama, lab 1. Enter. Lalu network 168 titik 192.168.255.255.255.0. Enter. Kemudian default router itu 192.168.1.1. Kita klik enter. Lalu DNS servernya 8.8.8.8. Kita enter, kemudian kita exit. Lalu kita exit lagi. Kita Ctrl C, lalu write. Enter. Nah, lanjut ke switch yang ketiga. Di sini karena kita sudah membukanya pada switch yang pertama itu enable, maka di switch kedua itu tidak perlu lagi pakai enable. Oke, kita langsung ke config terminal. Kita enter. Kemudian INTFA. Pada switch yang kedua itu INTFA-nya itu 1 garing 0. Kita enter. Kemudian IP DHCP pool. Itu lab kedua. Kita enter. Network 192.168.2.0. 255.255.255.0. Enter. Kemudian default routernya itu 192.168.2.1. Kita enter. Kemudian DNS servernya 8.8.8.8. Enter. Exit. Ctrl C. Right. Nah, berhasil. Lanjut kita ke switch yang ketiga. Langsung ke config terminal. Enter. Kemudian INTFA 6 garing 0. Jangan lupa dicek kembali 6 garing 0. Tapi saya sudah hafal. Ya. Kita enter. Kemudian IP DHCP pool. Itu lab 3. Oke. Enter. Kemudian bagian sini network 192.168.3.0 255.255.255.0. Enter. Default router 192.168.3.1. Enter. DNS servernya sama 8.8.8.8. Enter. Exit. Kemudian enter. Exit lagi. Enter. Ctrl C. Right. Enter. Nah, berhasil. Kemudian bagian router ini kita config untuk mengaktifkan fast Ethernet-nya pada switch-switchnya. Kita klik bagian fast Ethernet 0 garing 0. Disesuaikan dengan switch yang pertama, kedua, dan ketiga. Di sini 168 titik, salah. 192.168.1.1.
Sini, kemudian kita on-kan. Lanjut ke switch yang kedua. IP address-nya itu 192.168.2.1. Oke, kita on. Lalu, untuk yang switch ketiga itu dia 6 garing 0. Ya, IP address-nya 192.168.3.1. Kita on. Oke. Nah, di sini ketika sudah hijau atau masih orange ya ini sedang menghubungkan, berarti ini berhasil. Lanjut, router ke modem, kita akan menghubungkan antara router dan modemnya sama seperti tadi. Kita klik router, lalu bagian config-nya itu kita pilih fast ethernet 7 garing 0. Disesuaikan dengan INT FA-nya ya. FA-nya itu 7 garing 0, jadi otomatis bagian config-nya itu dia fast ethernet 7 garing 0. Kita isi. 192.168.10.1. Oke, kita on. Nah, oke. Nah, seperti ini. Lalu, kita di setiap PC-nya itu kita harus mengkonfigurasi IP-nya. IP configuration, lalu kita klik di HCP. Kita tunggu, nah seperti ini. Kemudian kita lanjut ke PC yang kedua. Sama seperti tadi, desktop IP configuration, DHCP, tunggu sebentar. Oke, berhasil. Kemudian PC yang ketiga, desktop, IP configuration, DHCP, menunggu. Nah, kemudian PC selanjutnya, lakukan ke semua PC. Sebentar. Oh, sudah. Oke. Oke, ketika sudah semua, kita klik pada cloud, kemudian config. Nah, di sini kita klik DSL-nya. Lalu, sini kita add, kemudian kita, ya, seperti ini. Setelah itu, kita ke server, kemudian kita ke desktopnya, kita IP configuration. Di sini kita isi manual saja, 192.168.10.2. Di sini otomatis, kemudian di sini itu dia 192.168.10.1. Lalu bagian sini kita isi dengan 8.8.8.8. Oke, selesai. Kemudian kita klik kembali router. Bagian config, kita pilih yang RIP. Di sini kita menambahkan setiap IP address-nya, ya, network-nya di setiap switch hingga modemnya. Untuk switch yang pertama itu 92.168.1.0. Oke. Oh, sini add, kita klik add. Kita isi semuanya. Salah.
Nah, sudah. Kemudian kita kembali. Lalu kita cek apakah server dan PC itu sudah terkonek atau tidak. Cek terlebih dahulu. Di sini kita lihat bagian sini. Nah, sini violet kan? Coba lagi. Nah, sukses. Bisa juga teman-teman itu klik server, kemudian teman-teman klik command prompt. Bagian desktop ini klik command prompt, lalu teman-teman tinggal ping ID IP address-nya di setiap PC. Jadi cara melihat IP address di setiap PC itu teman-teman tinggal lihat saja seperti ini. Nah, di sini udah kelihatan IP address untuk PC yang pertama itu dia 192.168.1.2, ini dia 1.3 dan yang ini dia 1.4. Gitu. Kita lanjut. Tapi 192.168.1.2. Kita enter. Nah, jika dia menampilkan reply from dan IP address bla bla bla, maka tandanya ini sudah terkoneksi. Oke, kita lanjut lagi. 192 pada PC yang kedua. Tik 3. Bentar. Biasanya, pada percobaan pertama itu, dia akan menampilkan request timeout pada baris yang pertama. Tapi, jangan khawatir, soalnya ini akan maksimal percobaan itu 2 kali. Ya, kita coba lagi. Tik 1.3. Bentar. Nah, berhasil. Karena menurut saya ini lumayan lama, jadi saya menggunakan cara yang seperti tadi saja. Nah, sukses. Ini masih file. Oke, coba lagi. Kita delete dulu supaya terlihat. Di sini juga maksimal percobaan itu 2 kali atau 3 kali. Itu masih file. Nah, ini sukses. Sukses. File lagi. Ya, tentu. Karena maksimal percobaan itu 2 kali. Ya. Saya lupa. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. File. Sukses. Kita delete dulu terlebih dahulu. File. Coba lagi. Maka dia sukses. Kita lagi. PC yang ke-8. File. Terakhir. Sukses. Kita delete terlebih dahulu. Dan PC yang terakhir. Server. PC yang terakhir. File. Dan oke, sukses. Baik, mungkin segitu saja pemaparan simulasi jaringan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.